Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati dosen pengampu mata kuliah media dan digitalisasi pembelajaran, Ibu Nurul Fatwanah MPD. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya membuat tugas untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester 5. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham Hasanuddin, NPM 2406212223. Pada kesempatan kali ini saya membawakan materi yaitu tentang pendidikan agama Islam, yang dimana merujuk tentang akhlak. Dan materi akhlak ini bertepatan dari materi yang saya bawakan, yaitu tentang manfaat menghindarkan diri dari akhlak mazmumah dan manfaat akhlak mahmudah. Ini terletak pada kelas 10. Baik, capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam materi, apa sih itu akhlak? Jadi sebelum kita jauh menerangkan tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah, apa itu akhlak? Jadi akhlak itu sendiri adalah perangai yang melekat pada diri kita atau diri seseorang dan dapat memunculkan perbuatan baik tanpa perlu mempertimbangkannya dulu dan tanpa dipikir-pikir dulu. Jadi dalam artian ketika kita ingin melakukan hal baik, kita itu spontan dengan melakukan hal itu. Nah, itu bisa disebut dengan akhlak. Lalu akhlak ini dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Lalu dalam Al-Quran dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengertian dari akhlak ini adalah perbuatan yang tanpa kita pikirkan, itu perbuatan baik yang tanpa kita pikirkan, dan spontanitas dari diri kita untuk melakukannya. Konsep dari akhlak ini adalah mencakup beberapa aspek. Pertama, karakter, moral, kesusilaan, dan budi baik yang melekat dalam jiwa seseorang dan secara langsung mempengaruhi perilaku manusia. Dalam Islam, akhlak merujuk pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang. Masuk ke pembahasan yang dimana kali ini pembahasannya itu tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Apa sih akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah? Tadi telah kita sampaikan bahwasanya akhlak itu adalah kebaikan atau perilaku yang baik. Apa sih arti dari mazmumah ini? Mazmumah ini adalah yang berartian tidak baik. Baik itu tidak baik dalam pandangan Allah atau tidak baik dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Rasul. Jadi akhlak mazmumah adalah perilaku yang tidak baik dan tidak patut untuk dilakukan, apalagi dipercontohkan dalam pandangan Allah, pandangan Rasul, atau pandangan manusia. Dan apa akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ini adalah perilaku yang baik, perilaku yang harus terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencakupi aspek moral dan aspek spiritual. Lalu saya membawakan beberapa contoh akhlak mazmumah. Yang pertama, yaitu contoh dari akhlak mazmumah adalah perasaan iri. Kita sebagai manusia mungkin seringkali memiliki perasaan iri terhadap orang lain. Nah, cepat-cepatlah kita untuk menghindari hal itu, karena itu adalah
termasuk ke dalam akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik. Lalu sombong. Apa sih yang kita sombongkan sebagai manusia di dunia ini? Padahal kita ini hidup oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Malahan kita di dunia ini tidak akan seutuhnya bisa selamanya dan tidak kekal. Malahan esok hari atau nanti kita bisa saja dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya hasud dan gibah dan lain sebagainya, dan masih banyak hal-hal yang tidak baik dalam perilaku manusia, itu disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak yang tidak baik. Lalu akhlak mahmudah ini terbagi menjadi 3. 1 akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 akhlak pada diri sendiri, dan 3 akhlak pada sesama manusia dan makhluk lainnya. Contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti taubat. Kita sudah melakukan dosa besar atau dosa, alangkah baiknya kita harus bisa bertobat. Lalu syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal. Tawakal ini seperti apa? Kita harus menerima takdir dan apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu contoh untuk akhlak kepada diri sendiri itu seperti apa? Akhlak kepada diri sendiri itu sama halnya seperti kita itu qanaah. Kita itu qanaah, tawadu, jujur, sederhana, rajin, amanah. Nah, itu akhlak kepada diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya akhlak kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Akhlak kepada sesama manusia seperti kasih sayang, sopan santun, pemaaf, menghargai, adil, apalagi seorang pemimpin. Dalam artian pemimpin itu harus bisa yang namanya menerapkan sifat adil, ya, akhlak adil. Kasih sayang, kita meskipun dengan makhluk-makhluk lain berbeda, tapi kasih sayang kita harus melekat pada diri kita. Seperti kita dengan hewan, seperti kita dengan tumbuhan, kita harus memiliki rasa kasih sayang dan sopan santun. Bahan ajar, alhamdulillah bahan ajar pada kesempatan kali ini yaitu mampu memahami dan menjelaskan pengertian akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh-contoh akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa mampu menjelaskan manfaat menghindari diri dari akhlak mazmumah. 4. Siswa mampu menjelaskan manfaat memiliki akhlak mahmudah. 5. Siswa mampu menerapkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir mungkin kesimpulan pada kesempatan kali ini, menjauhi akhlak mazmumah membantu menjaga hubungan baik, mencegah konflik, dan menciptakan kehidupan yang damai. Sebaliknya, mengamalkan akhlak mahmudah membentuk karakter mulia, mempererat hubungan sosial, dan mendatangkan kebaikan. Kombinasi keduanya menjadikan seseorang lebih dihormati, bermanfaat bagi sesama, serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pada intinya jadilah manusia yang berakhlak, karena dengan akhlak ini kita bisa memancarkan hal-hal baik yang ada pada diri kita, dan seseorang bisa dinilai baik itu bisa dilihat dari akhlak atau kehidupan sehari-harinya. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.